seperti asilgliserol yang disimpan dalam keadaan makan atau memfasilitasinya yang distimulasi secara hormonal. Yaitu ada perilipin 2. Perilipin 2 memiliki fungsi untuk mengelilingi tetesan lipid bersama dengan fosfolipid dan terlibat dalam membantu penyimpanan lipid netral dalam tetesan lipid dan berfungsi dalam melibatkan pembentukan tetesan lipid dan pembentukan perlemakan hati dengan meningkatkan penyerapan asam lemak. Selanjutnya yaitu ada perilipin 3. Perilipin 3 ini memiliki fungsi mengirimkan hidrolase lisosom dari Golgi ke endosom dan kemudian kembali ke kompleks Golgi dan juga diperlukan untuk transport endosom ke Golgi kembali. Selanjutnya yaitu perilipin 4. Perilipin 4 ini memiliki fungsi sebagai lapisan pelindung dari lipase alami tubuh seperti lipase hormon sensitif yang memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas untuk digunakan dalam metabolisme, proses yang disebut lipolisis. Selanjutnya, yang terakhir yaitu perilipin 5. Perilipin 5 ini adalah protein terkait tetesan lipid yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara lipolisis dan hipokinesis serta mempertahankan homeostasis tetesan lipid. Yang kedua, itu ada proses penyimpanan perilipin. Nah, bisa dilihat ini adalah struktur proses penyimpanan perilipin di mana dalam praadiposit atau fibroblast yang berdiferensial, tetesan lipid berukuran kecil dalam ukuran 1-5 mikron dan dilapisi dengan ADRP atau protein terkait diferensial adiposit. Nah, diferensial adiposit itu adalah proses perubahan bentuk sel yang mengalami pembelahan yang kemudian akan disesuaikan dengan fungsinya. Setelah berdiferensiasi menjadi adiposit, sel yang menyusun jaringan adipose matang, kemudian sel-sel ini mengumpulkan tetesan lemak yang jauh lebih besar, yang mungkin terdiri dari 95% volume adiposit primer. Kemudian sementara mRNA ADRP tetap meningkat selama diferensiasi. Terjadi kemudian ekspresi dari 95% volume adiposit primer. Sementara mRNA ADRP tetap meningkat selama proses diferensiasi. Kemudian ekspresi gen perilipin dan protein perilipin menggantikan ADRP dari permukaan tetesan. Seperti ADRP, perilipin ditemukan secara eksklusif pada permukaan luar tetesan penyimpanan lipid dan tidak ada kompartemen subseluler lainnya. Adiposit mengekspresikan dua bentuk perilipin, perilipin A dan perilipin B. Produk ini berbeda dari prekursor mRNA yang disambung secara berbeda pun. Perilipin A dan B identik melalui asam amino terminal 406. Setelah itu urutannya berbeda. Bersamaan dengan fosforilasi HSL oleh pKa adalah fosforilasi perilipin. Perilipin A difosforilasi pada hingga 6 situs pKa yang berbeda. Ada 81, 223, 277, 434, 492, dan 517. Sedangkan perilipin B hanya memiliki 3 situs pKa terminal amino. Setelah proses terfosforilasi oleh pKa, perilipin cenderung mengalami perubahan konformasi. Perubahan ini dapat diamati dengan mikroskop fluoresensi baik sebagai berjumpai dari permukaan tetesan lipid dan fragmentasi tetesan yang lebih besar menjadi yang lebih kecil. Kemudian, perilipin yang tidak terfosforilasi, fosforilasi itu adalah penambahan gugus fosfat, dapat berfungsi sebagai penghalang lipolisis, mencegah interaksi HSL dengan TAG dalam tetesan. Fosforilasi perilipin A pada terminal aminonya sangat penting. Fosforilasi perilipin A pada terminal aminonya sangat penting untuk transklorasi HCl yang tepat ke permukaan tetesan. Tanpa perilipin yang tepat dalam terminal amino diperlukan. Fosforilasi perilipin A pada terminal aminonya sangat penting untuk translokasi HCl yang tepat ke permukaan tetesan. Tanpa perilipin terfosforilasi A, lipolisis tidak terjadi. Mengingat bahwa fosforilasi perilipin A yang tepat dalam terminal amino diperlukan untuk lipolisis yang optimal, dan mengingat bahwa dengan tidak adanya rangsangan lipolitik, perilipin A bertindak sebagai penghambat lipolisis. Kemudian, perilipin B gagal melindungi terhadap lipolisis karena perilipin B identik dengan perilipin A pada 406 dari 422 asam amino. Namun gagal juga melindungi simpanan
TAG dari lipolisis atau menimbulkan respon aktivasi. Dari sini dapat diketahui bahwa perilipin A adalah pengatur utama untuk lipolisis dan perilipin B hanya bertindak untuk mengizinkan tingkat basal lipolisis atau kebocoran pada sistem untuk menyediakan asam lemak tingkat rendah yang konstan. Ini presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.